saya sangat memahami bahwa pada saat pandemi ini kita bicara soal lebih kepada kepedulian, tidak bicara soal kampanye. Ya. Karena kita tahu bahwa ya kita semua harus saling bahu-membahu gitu ya. Bukan saatnya untuk istilahnya berkampanye terkait dengan upaya pencalonan nanti. Apa Pak, konsepnya apa sih kok pengen maju jadi wali kota Batam, kemudian apa nanti konsepnya kalau misalnya menjabat wali kota? Ya begini, jadi ya dari tadi melihat lagi merenungkan perjalanan karir ya, lalu ya sebetulnya kalau dari sisi karir ya boleh dikatakan saya sudah mentok gitu, artinya di luar karir politik ya. Jabatan di birokrasi sudah mencapai posisi yang tertinggi dan ada di beberapa tempat, jadi sebetulnya sudah. Kemudian dari sisi keluarga, ya alhamdulillah saya sudah punya cucu sekarang gitu ya. Jadi kalau dari sisi pendapatan, ya apalagi sih, maksud saya nggak banyak yang saya perlukan lagi gitu ya. Ya istilahnya tabungan untuk hidup saya cukup gitu. Jadi kalau untuk menikmati hidup saya cukup. Tetapi kemudian saya merasa bahwa ada yang kurang. Gitu. Kekurangan ini adalah satu hal yang saya kira bagaimanapun saya ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat yang lebih luas. Masa di birokrasi sudah selesai gitu. Lalu apa yang saya lakukan? Apakah saya menjadi pengusaha? Apa saya jadi petani gitu ya? Kebetulan saya ada tanah kecil yang bisa digarap untuk ya misalnya apa mengembangkan yang sekarang saya udah kembangkan tuh tanaman duren gitu ya. Nah itu jadi petani. Tapi terus kemudian saya pikir ternyata masih belum menjawab itu tadi, kembali kalau dibilang tadi judulnya sang penantang. Nah inilah yang saya katakan kalau bagi saya sang penantang bukan mau menantang seseorang gitu ya, tetapi adalah tantangan untuk bisa berbuat sesuatu yang bisa memberikan kontribusi lebih besar kepada masyarakat. Lebih menantang ke diri sendiri ya? Iya, karena juga orang pernah menanyakan, Pak, kita kenapa sih mau jadi calon wali kota Batam? Bukannya sudah pernah punya posisi tadi sebagai wakil menteri, kan turun jabatan. Saya bilang bukan soal besar kecilnya jabatan, jangan dilihat dari tingkatan tadi ya, sebagai wakil menteri gitu ya. Enggak, bagi saya kemudian berpikir sejauh mana saya bisa memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat. Nah, itu saya rasakan betul waktu saya menjabat sebagai kepala BP. Karena apa yang saya lakukan, apa yang saya putuskan waktu itu ada beberapa langsung betul-betul menyentuh kepada perbaikan di posisi masyarakat. Nah, contoh yang saya lakukan waktu itu adalah misalnya pada saat saya masuk di BP Batam, pertumbuhan ekonomi sedang pada titik terendah 1,7 gitu. Nah, kemudian pada saat saya mau selesai itu di kuartal 4 sudah 5,3. Memang itu bukan hanya pekerjaan saya, bukan. Bahkan di BP pun saya tim ada deputi dan juga mungkin ada unsur pemerintah kota juga. Tapi setidaknya ada kontribusi yang saya lakukan untuk meyakinkan kepada orang-orang investor, ini Batam masih menarik loh. Nah, hal seperti itu yang saya rasakan bahwa inilah sesuatu yang besar, memberikan sesuatu yang kontribusi yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Gitu. Nah, di situ pada saat saya sedang berpikir itu, saya aktif di Balitbank, muncullah ajakan dari kawan-kawan pengusaha. Gitu. Lalu kita Batam akan ajang pemilihan kepala daerah wali kota. Kapan? Bulan September 2020. Gimana kok kalau kita ikut di sana? Saya bilang saya tidak pernah berpikir masuk di dalam arena politik, apalagi politik praktis. Ya enggak lah, dia bilang gitu. Bukan soal itunya gitu. Tapi kami melihat kiprah Bapak waktu sebagai kepala BP dan harapan kami Bapak bisa meneruskan. Nah, jadi kalau tadi Mas Danang menyampaikan apakah ada sesuatu yang baru selesai gitu ya? Ya, itu adalah kelanjutan daripada
ya urutan lah daripada saya yang ketika ingin melihat sesuatu, berbuat sesuatu yang lebih besar, lalu juga saya melihat waktu di BP ada hal yang bisa setidaknya saya kerjakan gitu ya. Artinya bukan soal ekonomi, tetapi ada soal yang waktu itu juga saya sangat miris kalau saya melihat ya di Batam itu dua hal yang saya lihat. Pertama, soal ekonomi tadi sudah saya sampaikan. Batam punya potensi luar biasa, kok bisa tumbuh selama 4 tahun terakhir ini di bawah rata-rata nasional. Sebuah kota yang hanya satu kota dari ratusan kota, tetapi tumbuhnya masih di bawah yang begitu besar Indonesia itu gitu. Padahal cukup strategis. Padahal potensinya luar biasa, kita di jalur emas gitu ya. Singapura atau negara tetangga kita yang lain bisa memanfaatkan itu, dia maju lebih, berkembang lebih pesat. Nah itu satu hal. Yang kedua adalah saya melihat masih ada isu-isu yang di Batam yang buat saya seharusnya itu bisa kita redam. Itu adalah yang terkait dengan waktu saya memang ada kaitannya dengan Batam, isu yang terkait dengan lahan. Lahan terkait dengan hak masyarakat untuk mendapatkan rumah. Ya. Karena waktu itu saya sudah melihat ada sekian puluh ribu orang yang tinggal di rumah-rumah yang status lahannya itu masih tidak jelas. Nah, waktu itu saya berusaha menyelesaikan itu dengan kita mulai dengan waktu itu adalah Kampung Tua Bengkong Sadai. Selesai itu. Yang sebelumnya nggak selesai. Kemudian saya juga ingin menyelesaikan waktu itu yang terkait dengan Baloi Kolam, yang jumlahnya ribuan di sana. Saya ingin menyelesaikan itu. Masalah itu bukan untuk didiamkan, tetapi harus dicarikan solusi. Memang pasti ada yang sulit, tidak mudah. Tetapi kalau kita punya niat baik, kita ajak masyarakat, kita ajak pihak-pihak terkait untuk berbicara, saya yakin pasti akan ada solusi untuk selesai. Dan waktu itu ya sebetulnya yang di Balai Kolam sudah hampir selesai. Bukan dibilang selesai enggak, tetapi titik terang di mana hak lahan sudah jelas, kemudian pemilik lahannya sudah bersedia untuk menyediakan dana untuk dan saya pun ingin pada saat masyarakat itu memang harus pindah, mereka harus berada pindah di tempat yang layak. Direncanakan dengan baik, ya, bukannya sekedar disuruh pindah, tapi kita ingin itu mereka terencana dengan baik, dengan fasilitas yang juga tersedia dengan baik. Nah, hal seperti itu yang saya kira kok bisa terjadi kalau kita berhadapan dengan berseberangan dengan negara lain yang sudah tertata dengan lebih baik. Gitu. Apa Batam bisa? Menurut saya bisa. Ya. Jadi itu tantangan. Menurut saya bisa. Jadi kalau saya dikatakan sang penantang, yang mau saya tantang bukan seorang orang per seorang, tapi mari kita selesaikan isu-isu di Kota Batam, apakah mengenai lapangan kerja, ekonomi, sosial tadi, soal rumah. PR-nya masih banyak waktu Pak Lukita jadi Kepala Batam dan ini mau diselesaikan kira-kira gitu ya. Istilahnya mau dilanjutkan ya, dilanjutkan. Ada yang bisa selesai karena waktu kan bagaimanapun terbatas. Ini pun juga nanti apakah masa periode yang 2020 bahkan 20-nya di ujung ataupun mungkin baru 21 kalau terpilih itu sampai 2024 3 tahun apa selesai? Mungkin enggak, ada yang enggak selesai. Tetapi meletakkan landasan ya untuk arah yang bisa selesai itu pun udah sesuatu yang lebih baik daripada dibiarkan. Membentuk pondasi-pondasi yang kuat dulu aja. Daripada dibiarkan ya selalu tidak ada solusi terhadap masalah itu gitu. Menurut Pak Lukita sampai sekarang belum ada solusi Pak? Saya lihat belum. Belum. Setelah ya bahkan dengan mohon maaf saya bukan menyinggung siapa-siapa, bahkan dengan posisi yang namanya disebut ex officio yang seharusnya isu singgungan BP Batam dan dualisme katanya BP Batam dan wali kota itu harusnya dengan digabung sudah selesai, tapi isu yang saya tadi raise itu belum bahkan belum disentuh, belum bisa memberikan solusi, belum disentuh lagi belum disentuh. Gitu. Berarti masih banyak PR yang harus dikerjakan ya? Ya, saya kira sih teman-teman yang tinggal di Batam tahu sendiri isu-isu apa yang sebetulnya masih
banyak di Batam ini.